juga tidak menyangka mendapatkan kartu merah karena Ciro bukanlah tipe pemain yang seperti itu ya. Biasa melakukan pelanggaran keras. Ya, saya juga sangat menyayangkan ya Ciro. Pesta Persib tertunda, keputusan wasit jadi pertanyaan, PT LIB makin tak jelas arahnya. Pertandingan Malut United versus Persib Bandung dimenangkan tuan rumah yang membuat Maung Bandung harus menunda pesta juara Liga 1 musim 2024-2025. Persib Bandung harus rela menelan kekalahan saat bertandang ke markas Malut United di Stadion Gelora Kieraha, Ternate. Pada laga tersebut, Persib kalah dengan skor tipis 1-0 akibat gol sundulan Wahyu Prasetyo di babak kedua. Setelah imbang tanpa gol di babak pertama, Malut United kembali melanjutkan dominasi permainan pada babak kedua. Sedangkan Persib sedikit mengubah permainannya dengan cara melakukan pressing tingkat tinggi. Reaksi Persib dalam meningkatkan penjagaan sepertinya cukup berhasil meredam daya gedor Malut United. Hal itu menjadikan Malut United semakin kesulitan untuk menembus pertahanan Persib. Hingga akhirnya Malut United berhasil memanfaatkan peluang dari tendangan penjuru Adriano Castanheira di menit 66. Umpannya langsung disambar oleh kepala Wahyu Pras lewat sundulannya, skor berubah menjadi 1-0. Ketika hendak merespons gol, Persib harus bermain dengan 10 pemain. Melalui VAR, wasit menyatakan Ciro Alves melakukan pelanggaran kepada Angulo Mosquera di menit 73. Terlihat, Ciro Alves pun tampak emosional hingga ditenangkan Nick Kuipers, Mark Locke, dan Gustavo Franca. Kartu merah ini membuat Ciro Alves terancam tak bisa main di sisa laga Persib Bandung, padahal ia sudah pamit hengkang akhir musim. Kejadian ini pun sontak menjadi perdebatan di kalangan netizen tanah air. Pasalnya, terlihat dalam momen tersebut Ciro tak sengaja menyikut pemain Malu United atau bisa dikatakan refleks. Hal ini jelas berbeda dengan yang dilakukan Marco Simic kepada Beckham Putra beberapa waktu lalu. Kala itu, Simic dengan sengaja menyikut wajah Beckham Putra. Namun anehnya, Marco Simic justru terhindar dari kartu merah. Tentu, kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar dari para netizen. Mereka mempertanyakan keputusan PT LIB dalam memilih perangkat pertandingan. Sebagian netizen juga menuding jika ini sudah diatur oleh pihak-pihak yang tak suka dengan Persib. Apalagi, kini Persib diambang meraih gelar juara yang membuat orang-orang dalam rasa kepanasan. Keep strong, di Bandung. Keep strong, bro. Dibuat sedih sampai menangis, bos Persib buka suara atas keputusan hengkangnya Ciro Alves. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umu Muhtar akhirnya angkat bicara soal keputusan hengkangnya Ciro Alves. Ya, keputusan sudah diambil pemain 36 tahun tersebut, bahwa dirinya tidak memperpanjang kontrak bersama Maung Bandung yang selesai akhir musim ini. Padahal di musim ini, Ciro masih menjadi tumpuan di sektor penyerangan. Sikap yang diambil Ciro disesalkan oleh Umu Muhtar. Mengenai alasan keputusan hengkangnya sang pemain, Umu menyebut itu akan disampaikan oleh manajemen dalam kesempatan lain. Tetapi dia menyinggung soal kualitas pemain dengan label seorang juara selalu menjadi buruan dari tim-tim lain. Sebagai pemain dengan 1 trofi juara di Persib dan bahkan dipastikan meraih gelar back-to-back, wajar jika Ciro banyak diburu tim lain. Saya juga sangat menyayangkan Ciro hengkang, tapi manajemen dan pelatih nanti akan menjelaskan yang sebenarnya. Saya belum bisa membuka dan menjelaskan, karena klub manapun, kalau sudah juara, pasti orang pada ngejar pemainnya. Pemain pada dikejar, harga berapapun pasti diincar. Saya juga tanya kepada manajemen, saya juga tanya ke pelatih dan belum ada keputusan dari manajemen dan pelatih. Mungkin saja dari Ciro secara profesional mungkin dia mau naik gaji. Mungkin sedang dalam pembicaraan tapi mungkin Ciro takut negonya sulit tapi di luar gak jadi, ungkap Umu Muhtar. Ya, Ciro Alves didatangkan Persib pada musim 2022-2023 lalu dan dikontrak selama 3 tahun. Selama jadi bagian dari skuad Maung Bandung, relasinya dengan Umu Muhtar terjalin begitu baik. Karena itu, Umu sangat terpukul ketika mendengar kabar Ciro akan hengkang dari Persib. Karena dia mengaku sebelumnya sang pemain tidak ada pembicaraan apapun mengenai rencana berganti kostum musim depan. Saya sudah seperti keluarga,
Anak dan istri dia sudah dekat, dia selalu ada kontak dengan istrinya. Apalagi istrinya sudah fasih berbahasa Indonesia, sudah dekat. Sayang sekali, sampai saya menangis, memeluk Ciro dan saya bilang apa boleh buat, saya harus bilang apa. Tidak ada ngobrol soal hengkang dengan Ciro. Tadi saya pura-pura tidak tahu saja. Saya peluk, saya manjakan agar dia berubah pikiran. Saya ucapkan terima kasih padanya. Kamu pejuang, kamu pahlawan di Persib, itu yang saya sampaikan, jelas Umuh Muchtar. Luar biasa. Welcome back. Persib resmi perkenalkan Jaja Nurjaman sebagai Direktur Teknik. Persib Bandung secara resmi menunjuk mantan pelatih Maung Bandung yakni Jaja Nurjaman sebagai Direktur Teknik. Ya, Janur akan langsung menjalankan tugas barunya dengan fokus utama pada pembinaan pemain muda, sebagai bagian dari penguatan fondasi masa depan klub. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitya Putra Herawan, menjelaskan bahwa penunjukan Janur sebagai Direktur Teknik merupakan bagian dari proses transformasi klub yang dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi korporasi maupun aspek olahraga. Ia menambahkan, posisi Direktur Teknik berada di luar struktur tim utama, namun memiliki peran penting dalam mendukung penguatan tim secara keseluruhan. Sebagai Direktur Teknik, Janur akan bertanggung jawab menyusun kurikulum pembinaan pemain muda, serta mencari dan mengembangkan bibit-bibit unggul yang potensial untuk menjadi bagian dari regenerasi pemain Persib. Persib saat ini tidak hanya sedang bertransformasi, tetapi juga terus berevolusi dalam berbagai aspek. Salah satu fokus utama kami adalah penguatan sistem pembinaan pemain muda. Kami membutuhkan sosok yang memahami secara mendalam kultur sepak bola Bandung dan memiliki pengalaman melatih di level tertinggi. Kami yakin, Jaja Nurjaman adalah figur yang tepat untuk mengemban tugas ini. Peran Direktur Teknik sangat penting dalam memberikan arahan yang tepat terkait pembinaan pemain usia muda. Kurikulum yang disusun juga akan melengkapi sistem yang telah berjalan di Akademi Persib, sekaligus menjadi acuan dalam pengembangan sepak bola usia dini di Kota Bandung, jelas Adhitya Putra Herawan. Diisukan bakal gabung Persib Bandung, Jordi Amat akhirnya buka suara ke publik. Begini penjelasannya. Rumor terkait bakal bergabungnya Bek Johor Darul Teazim Jordi Amat ke Persib Bandung memang sudah berkembang sejak beberapa pekan terakhir. Masa depan bek timnas Indonesia itu makin hangat dibahas, terutama di media sosial menyusul berakhirnya kontrak sang pemain pada akhir Mei. Bukan satu atau dua, melainkan 3 klub Liga 1 Indonesia seperti Persib Bandung, Bali United, dan Dewa United dikabarkan meminati jasa pemain naturalisasi kelahiran Spanyol itu. Ada yang mengatakan bahwa Jordi Amat mempertimbangkan tawaran bermain di Liga 1 mengingat persaingan di lini belakang JDT yang ketat dan membuatnya sulit mendapat menit bermain yang konsisten. Namun, pemain keturunan Indonesia Spanyol itu membantah rumor tersebut dan mengaku terkejut dengan kabar tersebut, apalagi dirinya sama sekali tidak mengetahui perihal tersebut. Itu semua rumor kalau saya akan ke Liga 1 Indonesia. Jujur saja saya belum tahu soal status saya di JDT karena belum ada pembicaraan soal perpanjangan kontrak. Hal ini dikarenakan kami sebagai pemain dan juga manajemen sangat sibuk pada minggu ini mempersiapkan diri untuk final Piala Malaysia dan saya menghormati manajemen dan minggu depan akan mengetahui informasi mengenai status kontrak dan kita tunggu saja. Tidak diragukan lagi, saya sangat bangga mengenakan kostum JDT sejak bergabung dengan tim 3 musim lalu, dan klub ini cukup menakjubkan. Ditambah lagi kombinasi antara manajemen dan pemain telah membentuk kesepahaman yang kuat yang akan memungkinkan JDT untuk meraih quadruple hat-trick pada musim 2024 dan 2025, jelas Jordi Amat. Sebagai catatan, sebelum merantau ke Malaysia, Kapten JDT ini mengawali perjalanan profesionalnya di Spanyol dengan bermain untuk Espanyol dan Swansea City di Liga Primer Inggris. Sebagai Kapten JDT dan pemain yang menonjol, masa depannya kini menjadi fokus banyak pihak, terutama bagi fans timnas Indonesia.